Sok jawab dengan jujur ya. Kita punya keinginan tidak? Ya. Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, tenang ya. Terus dari lahir sampai sekarang jawab jujur. Kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Terus sekarang kita udah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan ada yang sudah tercapai. Ya. Yang pengen kaya beneran kaya, pengen punya jabatan beneran punya jabatan. Apakah setelah seluruh keinginan tercapai pun kita langsung menjadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun? Pernah, masih bete kan? Jadi ya harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa oh bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya. Pernah lihat orang kaya yang masih stres? Sering, banyak. Yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Yang pasangan cantik tapi masih selingkuh? Makin ngegas kan? Tenang ya, saya sedang tidak membicarakan suami kalian ya. Masih ada ya, padahal kata orang itu kan harusnya sumber kebahagiaan. Enggak, itu gak bahagia juga. Tapi ada orang-orang yang lebih mengejar apa yang Allah suka. Orang-orang saleh terdahulu, orang-orang saleh di zaman kapan lebih ngejar yang Allah suka daripada yang dirinya suka. Tetap ya, tenang hidup, damai, nyaman, tenteram ya, tidak ada kekhawatiran. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan pada diri dan tidak ada khawatir. Ya. Ya. Sekarang kadang orang bilang ketika nurut sama Allah, nurut kira sama Allah biar hidupnya nggak ada masalah, kurang tepat. Karena bisa jadi makin nurut sama Allah tambah banyak masalah. Para nabi juga tambah banyak masalahnya, nggak kurang nurut apa lagi itu mereka. Ya. Pernah sekedar lelah mendakwahi umatnya, dicaplok ikan paus. Kita mungkin pernah sengaja maksiat, dicakat kucing pun enggak. Ya. Ada yang dibuang ke sumur oleh saudaranya sendiri, difitnah dengan masalah perempuan masuk ke penjara, ada yang penyakit kulit sekujur tubuh selama 18 tahun. Ya. Tapi tetap mereka bisa terlihat lebih tenang, lebih bahagia, tidak pernah marah, nggak ngambek, nggak bersyukur, lebih enak juga. Ya, sederhana ya. Yang dikejarnya apa? Ini kadang masalah nggak usah diapa-apain. Semudah kita ganti sudut pandang selesai. Kitanya aja belum melihat dari sudut pandang akhirat. Melihat dari sudut pandang materi, rugi, harga diri, wah, harga diri, masya Allah. Ya. Kalah kita sama anak kecil. Anak kecil mah berantem sama temannya 5 menit dibayar. Yang berantem ibu. Nah, kamu habis benjol sama dia, ya anak kecil benjolnya udah gak sakit tuh. Dan dia punya mainan yang aku suka main, gak bikin panjang. Makin gede kan mulut sebentar. Harga diri saya gimana kok? Dan demi harga dirinya itu rela tuh keluar duit miliaran, pengadilan berbulan-bulan, bayar pengacara. Anggaplah akhirnya harga dirinya kembali, dia kembali dicintai oleh dunia. Tapi Allah masih benci karena dia nggak tobat-tobat. Dapat apa? Coba lihat anak TK ya. Pernah ngelihat ada anak PAUD pulang ke rumah, "Mah, panggilkan pengacara keluarga kita." Apa nih? Anak TKA menghina saya di depan TKP tadi. Enggak diem. Pencemaran nama baik, kenakan pasal itu. Kita bawa mereka ke meja hijau. Mamanya keluarin meja biliar ini, bukan meja hijau itu. Biliar juga hijau ya, tapi meja hijau yang lain ya. Nah, nggak capek. Aslinya dihina orang, hinaan yang terucap sama mulut orang tersebut lebih sedikit kok daripada kehinaan kita yang asli. Kitanya aja terlena nganggap kebaikan orang nyebut-nyebut kebaikan kita, kan mereka kan nggak tahu aib kita. Nggak tahu kita pas sendiri pernah ngapain, apa aja yang terbesit di hati. Terus kita ngerasa diri kita sebaik itu kok. Ingat analoginya, izin saya belum nemuin contoh yang lain ya. Ingat kisah tentang ada seorang bos, maka nama karyawannya 3. Mules, mau nggak mau keluarkan gas beracunnya. Udah ditahan ya lagi. Malah makin melengking.
Akhirnya, ya para karyawan pun menyadari ada sesuatu yang beracun mulai memasuki paru-paru mereka. Ya. Si bos pun sebetulnya nggak rasa bersalah. Punten, maaf, bau ya. Masalahnya cuma satu, besok gajian. Maaf, bau ya. Enggak kok bos. Wangi kan? Wangi kan? Iya wangi. Si bos tertipu. Benarkah? Apa aku diberi karomah oleh Allah sebagai manusia sehingga wangi? Ini hasil sholat tahajudku ya Allah. Tertipu. Pede ya. Besoknya si bos makan lagi dengan rekan-rekan pengusaha, bos semua. Dengan testimoni 3 orang kemarin, sekarang tanpa ragu beliau mengeluarkan. Kalau kemarin ditahan, sekarang nyampe naik. Masalahnya cuma satu, teman-teman pesal sesama pengusaha gak ngarep digaji sama dia. Atuh berkata jujur jadinya. Bro, kamu habis makan bangke apa tadi pagi? Gebrak meja dia tidak terima. Saya tidak terima. Kemarin 3 manusia bersaksi kentut saya wangi. Ketipu topeng. Anggapan orang yang baik-baik itu kita anggap sebagai diri kita yang asli. Enggak, kita asli nggak kayak begitu. Ya. Udah gitu, kadang juga orang mau muji juga ada maunya, ada bisikan mengerikan. Muji. Ternyata ada bisikan. Bu, ada kopi dulu nggak? Injek. Mujinya nanggung. Ibu kayak awet muda ya. Usia berapa sih? Aku udah 42 loh kok. Kayak 41,5 ini Masya Allah. Nanggung ya. Ya gitu lah ya. Alhamdulillah. Udah gitu ternyata muji ini karena pengen minjem duit. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka. Tapi ternyata uangnya palsu. Ya enggak. Suka ya. Nah, kadang kita malah bisa suka loh menerima sesuatu yang jelas-jelas palsu. Pujian. Apa contohnya? Pujian. Pujian palsu. Coba di hari ini silaturahmi kayak gini, berapa kali telinga ibu mendengar pujian yang tidak otentik? Ibu kok setiap hari tambah muda? Coba itu masuk akalnya berapa? Tiap hari tambah muda itu, secara medisnya, fisik ibu tiap hari tambah muda itu belah mana mungkin? Tapi senang kita menerima ini, Masya Allah, ini gocap. Enggak, hati-hati ya pujian makhluk. Kadang-kadang dari pujian makhluk biar tekor asal kesohon. Biasa aja nyampe rumah, Pak gak bisa dong Pak. Itu kan tetangga kita jabatannya di kantor bawahannya Papa. Masa mobilnya lebih bagus mereka? Nyicil yang baru. Setelah akhirnya datang mobil barunya, orang paling banter cuma hebat ya. Udah, panggil ayam kayak gitu. Ibu mau saya gituin sini Bu. Kecuali setelah uji, nih saya bantu cicilannya 2 juta. Ini bukan setelah uji nggak bantu cicil. Ibu besok stres tiap malam mikirin, aduh gimana ini cicilannya. Udah kayak gitu masih diomongin, ganti dong peleknya, diganti peleknya. Ya, udah mah yang nikmatin peleknya yang di luar, yang di dalam enggak ngeliat. Kecuali di panggung nyetirnya peleknya. Capek tapi Masya Allah. Berat kan enak. Apalagi kalau uangnya tidak bersih ya, mikirin gimana caranya biar ini uangnya diumpetin, beli villa atas nama pembantunya. Siapa yang enak? Si Mamang sama si Bibi tiap hari jaga villa, seger berenang. Di villa ada kolam renang ya kan? Seger berenang tiap hari. Lari-larian di taman kayak film India. Udah. Nanti malam kita mau tidur di kamar yang mana? Banyak kan pilihan kamarnya. Yang pemandangan tiap hari mesra, digaji pula. Gak cuma digaji, tidak dihisap. Nikmatnya. Coba yang punyanya Bu, belum tentu datang setahun sekali. Apalagi menjelang mau diaudit apa segala macam. Itu bukan punya saya. Ngakunya segala macam itu. Udah mah belum tentu datang setahun sekali, harus bayar biaya maintenance sama gaji si Mamang sama si Bibi. Dan yang paling berat, dihisab.
Di hadapan Allahnya dihisab, ya Allah saya datang ke gak pernah, nggak masalah datang atau enggak. Capek kita. Ya Allah suka aja ya.